ayat yang ke 230. Semua. Di ayat ini, kalau kemarin kita bahas tentang menyusui, ya, bagaimana menyusukan seorang bayi, di mana seorang ibu yang ingin menyusukan bayinya sampai 2 tahun. Nah, itu kemarin. Kemudian di sana disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Kita sudah bahas bagaimana manfaat secara dunia kesehatan. Kita juga sudah bahas secara psikologis buat ibu maupun buat anak kemarin, ya. Kita bahas itu. Nah, ternyata betapa Islam itu sangat hebat di dalam memperhatikan tiap sendi kehidupan keluarga, tiap sendi kehidupan para pengikutnya. Sehingga kemarin juga saya ajak sampean untuk bersyukur telah menemukan Islam sebagai jawaban. Islam sebuah aturan hidup. Nah, itu yang wajib kita syukuri. Nah, sebelum lanjut ke ayat ini tentang masa iddah, cara masa iddah, saya ingin review kembali. Coba mungkin ada yang bisa menerangkan kembali kemarin apa yang sudah kita bahas tentang 7 manfaat pentingnya menyusukan sampai 2 tahun, dan setelah 2 tahun dan tidak boleh lagi, termasuk pentingnya 6 bulan pertama tidak dicampuri apa-apa kecuali ASI. Wah, saya pengen yang bapak-bapak ini. Ayo. Atau ibu-ibu juga apa sih? Monggo. Sekilas saja, nanti terus saling tambah menambahi sebelum saya menjelaskan ayat yang ke-234. Silakan. Ada? Izin, Gus Lori. Saya membuka aja, nanti turut-turut yang lain menyempurnakan. Ada beberapa manfaat kenapa ibu itu menyusui bayinya itu sampai 2 tahun. Yang saya catat di sini, yang pertama, bahwa dengan menyusui itu bayi tidak akan merasa shock karena bayi sudah berada di rahim ibu itu selama 9 bulan. Kemudian yang kedua, dan di kulit ibu itu ada enzim yang sangat bermanfaat, yang biasanya bayi lahir itu didekatkan ke ibu itu menjilati kulit ibu. Kemudian bayi itu tidak langsung didekatkan kepada, dalam tanda petik, puting ibu, tapi berusaha untuk mencari puting ibunya itu. Kemudian cairan yang pertama yang berwarna kuning itu adalah kolostrum yang sangat penting dan sangat bermanfaat untuk membentuk daya tahan tubuh. Kemudian disebutkan oleh Gus Lorman, ini adalah imunisasi yang sangat istimewa yang diciptakan Allah melalui ibu. Kemudian berikutnya,
saat menyusui itu ada kontraksi emosional antara anak dan ibu. Kemudian saat menyusui dengan banyak berzikir agar terbangun chemistry ilahiyah. Dan kemudian yang terakhir, bagi negara, ibu menyusui anak itu adalah investasi yang sangat luar biasa. Karena itu adalah untuk jangka panjang dalam membentuk generasi yang handal. Begitu beberapa catatan yang bisa saya tulis, Gus Lori. Monggo dulur yang lain menyempurnakan. Matur suwun. Oke, makasih Pak Ju. Ayo, monggo ada yang nambahkan kemarin yang sudah kita bahas, review, murajaah. Silakan. Seru kemarin. Silakan. Nambahin ya Gus nggih. Ya, monggo. Dalam 6 bulan itu sebetulnya ASI sudah penuh dengan nutrisi yang tidak perlu nambahin makanan asupan lainnya, dan memberikan ASI itu bisa meningkatkan imun sistem juga. Bayi yang diberikan ASI lebih jarang sakit. Juga bagi ibu itu jadi lebih sehat. Karena sebetulnya dalam riset juga lebih kecil resikonya si ibu mengalami kanker payudara. Ini tambahan saya aja sih. Dan juga ketika menyusui itu ada connection ya between the mother and the baby. Di situ ada chemistry-nya di situ. Gitu aja dulu, Gus. Oke, terima kasih. Iya, itu beberapa tambahan. Silakan, ada lagi yang kemarin mungkin menarik untuk dicatat? Ada? Tentang immediate breastfeeding, inisiasi menyusui dini, haulaini kamilaini, menyusukan rodhaah itu ya, penyusuan. Kemarin Pak Yayan juga berbicara tentang konsekuensi hukum, karena di sana juga dibahas tentang bagaimana ibu persusuan dan baiknya siapa ibu persusuan yang dijadikan ibu, memilihnya itu siapa, dan seterusnya. Ada lagi yang mau nambahkan dari catatan kemarin? Menambahkan sedikit, Gus, Ya, tentang Brahma. pengalaman pribadi aja, bahwa memang benar ibu yang menyusui sampai 2 tahun itu mempunyai kedekatan emosional yang sangat erat dengan anak-anaknya. Saya merasakan itu dan saya akhirnya meminta kepada anak dan mantu saya untuk melakukannya. Dan insya Allah semua terbukti bahwa Allah mengatur segala sesuatu untuk manusia itu adalah hanya untuk kebaikannya. Itu saja, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, ada lagi? Sambil nunggu dulur-dulur yang belum bergabung. Nambahin lagi, Gus. Gus kemarin juga bilang kalau tentang sebetulnya bukan nggak keluar, tapi air susunya sebenarnya nggak keluar, cuman harus lebih sabar lagi. Itu pengalaman pribadi juga, bahwa jangan putus asa, terutama untuk bagi calon-calon ibu yang mau punya bayi ini, atau yang calon ibu lah ya. Jangan putus asa untuk nyusuin anaknya itu. Karena memang awal-awal sering nggak keluar.
Tapi terus dicoba, insya Allah keluar. Dengan ditambahin misalnya herbal kayak untuk menambah air susu, itu terjadi betul. Insya Allah akan dibantu deh itu. Pokoknya jangan putus asa deh. Dicoba terus nggih. Ngatur nuwun. Ya, dan memang itu sangat tergantung niat sejak hamil ya. Sejak hamil itu, oh saya ingin menyusukan gitu. Kemudian tentu dengan ikhtiar itu tadi, kayak makan sayur-sayuran yang banyak, kacang hijau dan sebagainya. Itu juga ikhtiar untuk mengikuti arahan Allah dan Rasul-Nya terkait dengan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak ya. Enggak ada lagi? Nambah sedikit, Gus. Ya. Jadi yang sering terjadi mungkin ya karena saya sendiri barusan kemarin menunggu keponakan yang barusan melahirkan itu operasi. Terjadi 2 sampai 3 hari. Jadi air susu ibu tuh belum keluar. Nah, seorang ibu terutama memang harus sabar, jangan khawatir ya, karena bayi yang baru lahir itu kan nggak mungkin makan selain air susu ibu. Jadi nggak mungkin si bayi itu merasa kelaparan. Jadi memang Allah sudah mengatur itu. Jadi air susu ibu itu keluar 2 sampai 3 hari. Jadi kita jangan istilahnya khawatir, kita pasti menunggu dengan sabar untuk menunggu air susu itu tadi. Mungkin itu, Gus. Ya. Saya juga waktu saya punya anak inilah, sudah banyak tuh anak saya itu. Saya tidak punya pengalaman menyusui, Pak Jo. Tapi saya punya pengalaman untuk mendampingi dan membimbing para perempuan, para istri untuk bagaimana sabar. Ya karena memang kadang jangankan di jam-jam awal ya, di hari-hari kedua itu kadang enggak muncul itu memang, dan memang ya kita harus sabar. Insya Allah memang itu sudah didesain Allah demikian ya. Dan tadi kemarin saya bilang bahwa seorang bayi itu tidak akan terjadi apa-apa meskipun sehari 2 hari tidak makan apa-apa, itu kuat, memang didesain Allah begitu ya. Oke, ada lagi? Izin, Gus. Ini laki-laki, ada apa dengan persusuan? Kok topinya Kemarin kayak juga pernah dari pasukan Jepang gitu? Lagi di sawah, Gus. Karena saking pentingnya ASI, karena keterangan Gus Gori kemarin yang saya dengar di sebuah negara, enggak tahu disebutkan negara kemarin, karena saking pentingnya ASI ini dampaknya sangat positif bagi pekerja ibu-ibu yang sedang menyusui, itu berani menggaji selama bercuti. Artinya berarti dampak positifnya sangat luar biasa. Nah, karena menjaga aset daripada terutama positifnya tadi, salah satu ada kecerdasan kepada si anak itu, mulai dari bayi sampai umur 2 tahun menyusui asli kepada ibunya. Jadi negara berani menggaji kepada ibu yang sedang bekerja, yang sedang cuti memberikan susu kepada anaknya. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum. Ya, jadi negara yang berani memberikan cuti melahirkan itu ya, terlama itu urutannya ini. Jadi kalau yang paling berani memberikan itu 58 minggu. Itu Bulgaria ya. Jadi Bulgaria itu berani secara luar biasa itu, teratas itu hampir 1 tahun loh itu. Kemudian Yunani itu 43 minggu, lalu Inggris itu hampir 40 minggu, 39 ya.
Slovakia, Kroasia, Chili, Republik Ceko, intinya terutama di negara-negara pecahan dari Yugoslavia itu luar biasa, dan Inggris ya, termasuk Irlandia dan sebagainya. Jadi betapa pentingnya itu, sehingga saya selalu mendorong. Tapi ya itu tadi tantangannya, selain dari diri sendiri, ibu-ibu muda yang khawatir ginilah, khawatir gitulah, tapi juga karena kekurangan semangatnya. Sementara ini tuh iming-iming dari para produsen, sehingga para tenaga kesehatan juga kadang ya sebagian itu lebih mengutamakan bonus-bonus yang diberikan oleh perusahaan formula susu. Padahal seorang ibu itu tadi jauh lebih sehat ya, jauh lebih sehat. Ada lagi? Nambahin Gus, di Australia 1 tahun. Nah, itu hampir 1 tahun juga di Australia. Sebagai KB alami juga, kalau menyusui secara rutin 3 jam sekali itu saya alami sendiri. Ya. Dan itu memang sangat. Di Australia bahkan beranak pun dikasih duit, Gus. Nah itu. Oh, Masya Allah. Di sini dimarahin. Karena di sini orang nggak mau punya anak, Gus. Itu tadi Mbak Dwi, bidan ada yang mau menambahkan? Ya, mohon izin Bu, mohon nambah sedikit. Beberapa kasus mungkin ada ibu yang tidak bisa menyusui. Nah, Gus Glory yang kemarin bilang kalau kita mencari ibu susu itu kalau bisa kita kenal. Jadi karena anak kita nanti jadi mahram, tidak boleh dinikahi. Sedikit mungkin menghindari bank ASI gitu. Karena kalau di bank ASI itu memang ada kalau beberapa negara tertentu. Tapi kalau kita kalau bisa menghindari bank ASI karena kita tidak tahu orang tuanya siapa, nanti takutnya kalau sudah dewasa mereka menikah, itu kan diharamkan seperti itu. Sedikit menambahkan secara teori Gus dan pengalaman, karena saya juga sering sama saudara atau pasien menghimbaukan kalau memang yang paling putus asa ibu itu pada saat setelah melahirkan, itu kadang memang ASI itu kan 1 sampai 3 hari itu kan memang tidak ada. Memang sudah dijelaskan sama teman-teman tadi bahwa memang secara alamiah kalau ASI itu di 1-3 hari itu kadang ada yang keluar, ada yang sedikit, memang ada yang sama sekali tidak mengeluarkan. Secara alamiah memang seperti itu, dan lambung bayi juga di usia 1 sampai 3 hari itu masih sebesar kelereng. Jadi membutuhkan ASI itu memang sangat sedikit. Bayi itu sudah membawa makanan dari dalam rahim ibu. Jadi fungsinya ari-ari itu mencukupi makanan bayi itu sampai usia 3 hari. Secara alamiah nanti makin sering ibu menyusui, akan ASI itu lancar, akan yang keluar terus. Jadi di usia nanti 3 hari pasti otomatis ASI itu akan keluar banyak gitu. Kolostrum itu hanya batas 7 hari aja. Jadi untuk daya tahan tubuh bayi itu di usia 7 hari itu sangat penting bayi itu mendapatkan ASI. Kadang itu kalau ibu yang putus asa itu kenapa ASInya tidak keluar? Nah, itu yang sering, aduh saya putus asa nggak usah menyusui. Padahal menyusui itu ya seperti Gus tadi yang bilang, dari awal kita sudah niat bahwa saya harus bisa menyusui. Nah, itu otomatis otak itu akan memberi chemistry juga sama bayi, sama-sama berusaha untuk ASInya biar keluar gitu, bayi bisa menyusui. Ditambahkan juga dari nutrisi, istirahat yang cukup, dan dukungan dari keluarga. Kadang itu yang keluarga yang tidak bisa mendukung juga. Kadang kasihan bayinya nangis,
kasih aja susu formula. Nah, itu yang sering kali yang permasalahannya dukungan keluarga yang kurang. Nah, jadi emosinya ibu juga, aduh, ya jadi putus asa juga. Kemudian istirahat yang cukup. Mungkin kalau untuk pekerjaan, kalau hanya pekerjaan yang ringan-ringan bisa dikerjakan sama ibu, tapi untuk pekerjaan yang berat mungkin keluarga bisa membantu dari dukungan itu. Ya, mungkin itu aja, Gus. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Ini seorang bidan, nakes ya, tenaga kesehatan juga praktisi. Jadi memang ya seperti itu tadi, kadang keluarganya itu belum itu udah mesakno anakmu nanti susu nanti itu kono dan dibelikan. Kasihan nangis. Sebenarnya yang nangis itu bukan bayi, yang nangis itu perusahaan susu formula. Jadi yang nangis itu perusahaan susu formula, nangis-nangis kenapa nggak dibeli susunya itu. Makanya udah biarin. Kenapa? Bayi nangis itu sehat. Bayi kalau misalnya lahir terus ketawa ketiwi nggak takut ya sampean? Lah iya, bayi itu nangis. Bayi nangis itu sehat. Kita aja yang kepecer-pecer nggak jelas itu. Justru ketika coba nanti bacalah artikel itu, bayi nangis itu melatih kekuatan jantung dan paru. Memang begitu. Dia selama 9 bulan nggak bisa nangis di dalam. Nah kalau keluar itu nangis itu ya pertama itu tadi secara kesehatan itu melatih jantung, melatih otot dan pita suara, macam-macam banyak itu. Jadi ketika dia nangis kan kuat gitu. Memang begitu. Jadi nangis itu bukan itu, tapi ya nangisnya bayi itu kalau dari sisi hakikat memang nangis menangisi dunia ini loh. Ya kan? Bayi itu nangis kok. Nah, waduh lah kok gini dunia ini gitu. Nah, sampean yang ketawa ketiwi nggak tahu apa-apa. Jadi bayi itu yang justru tahu apa-apa. Oke, kita lanjut di ayat sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi di ayat yang ke-234 ini, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asyra. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan bahwa kalau seorang mati, cerai mati ya, bukan cerai karena gugat talak atau gugat cerai, cerai mati ini, itu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau kemarin cerai karena talak atau cerai karena gugat cerai, itu kan salah satu quru'in, ya kan? 3 kali suci. Nah, tapi kalau mati karena cerai karena mati, seorang suami meninggal, maka istrinya ini masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Fa'idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Dan kalau sudah kemudian selesai menunggu 4 bulan 10 hari, maka tidak apa-apa, tidak ada dosa untuk kemudian misalnya dilamar atau nikah dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini kita tahu akhirnya perbedaan kalau cerai karena cerai gugat talak atau gugat khulu kemarin itu, tapi itu adalah salah satu quru'in atau 3 kali quru', 3 kali suci dari haid. Nah, sementara kalau ditinggal mati seorang suami, cerai mati, maka masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, itu biar bisa membedakan. Sehingga ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau menikahi seorang janda cerai mati, jangan kesusu, ditunggu dulu 4 bulan 10 hari. Kalau pantesnya ya memang jangan kesusu. Masa baru ditinggal beberapa bulan langsung nikah. Nanti itu kadang memang ya menjadikan orang bertanya-tanya gitu loh. Kenapa ada masa idah itu seorang perempuan memang banyak faktor ya, tidak hanya soal faktor
sosiologis, di mana khawatir jadi perbincangan orang, tetapi juga faktor ekonomis, faktor psikologis. Ya, psikologis kan persoalan, masa sih nggak cinta, bentar aja kok langsung istilah Jawa memeti ya. Nah, terus juga biar nggak menimbulkan sakwa sangka, lo bojone baru selesai mati kok langsung kawin, kelihatan nggak cinta, bla 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 dan sebagainya. Meskipun tidak ada larangan ya setelah masa iddah itu. Tapi Islam begitu luar biasa memberikan satu tameng. Ya kalau seorang istri itu lemah banget, tidak mampu berusaha, padahal dia juga membutuhkan support secara finansial, ya maka dia harus diberi kesempatan dong untuk dinikahi seorang laki-laki yang akan merawat dan menafkainya. Itulah kenapa ada batasan baik salah satu quru maupun arba'ata asyhur wa asyra tadi. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah tahu, maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Jelas nggih? Silakan, monggo kalau ada yang mau ingin diperjelas tentang masa iddah dari seorang istri. Ya, izin Gus. Kalau iddah cerai tadi itu kan 3 bulan atau 3 kali suci. Terus kalau iddah mati ini 4 bulan 10 hari. Ini 4 bulan ini bukan 4 kali suci gitu. Apa bedanya dengan 3 yang sorry, ya, itu pertanyaan saya. Ya, hitungannya langsung 4 bulan. Jadi kalau misalnya bukan sekarang 4 kali suci gitu, nggih. Bukan. Bulan ini hitungannya. Jadi berbeda memang. Kalau dia meninggal karena cerai mati, ditinggal mati, itu hitungannya bulan, bukan hitungannya haid atau suci. Jadi begitu jatuh talak tanggal 20 atau tanggal 16 misalnya tanggal 16 jatuh talak, maka sekarang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, 16 November plus 26 berarti 26 November itu masa indahnya selesai. Itu ngitungnya begitu. Itu kalau talak mati. Tapi kalau talak cerai hidup itu ya salah satu quru. Dia tidak boleh dicerai pada saat haid toh. Nah, pada saat suci itu dicerai, kemudian dia dihitungnya itu dia haid, kemudian suci 1, dia haid kemudian suci 1, kemudian haid suci 1. Nah, itu selesai masa iddahnya. Ada lagi? Ya Pak Saiful. Kalau untuk laki-laki gimana Gus aturannya? Masa iddahnya laki-laki itu sampai dia selesai dari kamar mandi. Laki-laki itu tidak ada masa iddah ya, tapi yang ada itu adalah masa jeda. Memang itu tergantung sekali dengan ini, Pak Saiful, dengan cintanya. Ya. Banyak laki-laki yang karena dia memang begitu cinta mati sama istrinya, sampai lama nggak nikah-nikah, tapi justru yang nyuruh nikah itu anak atau keluarga. Tapi laki-laki itu memang yang paling tidak kuat kalau tidak didampingi istri ya. Yang biasanya ada yang merawat apa, itu kemudian ujuk-ujuk tidak ada, itu yang kemudian dia linglung gitu ya. Linglung. Nah, tapi kalau istri itu kan yang biasanya merawat, mereka jauh lebih kuat ya. Istri itu jauh lebih kuat. Jadi makanya mereka bahkan banyak seorang istri yang itu ditinggal wafat, dia tidak nikah sampai akhir hayatnya, itu banyak itu. Ya, banyak. Artinya ini bukan masalah dosa atau enggak ya, enggak apa-apa, orang memang bukan kok saya membicarakan tentang boleh dan tidaknya. Nikah setelah ditinggal mati atau cerai sama suami istri itu boleh, dibolehkan ya. Itu fala junaha, tidak ada dosa. Jadi jangan mencibir orang yang menikah lagi setelah janda atau setelah duda, itu sah
halal ya. Ali bin Abi Thalib sendiri setelah ditinggal mati seorang Fatimah, ya nikah lagi juga. Nikah lagi juga. Demikian pula Utsman setelah ditinggal mati istrinya yang juga putri Nabi, ya nikah lagi. Nggak apa-apa ya. Jadi ini hanya bicara tentang hukum kita. Nggak apa-apa. Boleh, sah. Dan memang seorang suami tidak memiliki masa iddah. Sehingga kalau ada yang ditinggal mati barusan, kemudian nikah, ya nggak apa-apa, nggak usah dibicarakan, nggak usah diperguncingkan. Dan Pak Saiful kalau mau nikah, mau nikah lagi. Enggak, jangan, enggak ada apa-apa Pak Saiful. Ada apa Pak Saiful? Bukan, berarti kan langsung cerai, langsung nikah itu bisa laki-laki ya? Boleh, tapi ya jangan hari ini cerai, nanti sore nikah gitu ya, janganlah. Bisa berarti. Ya bukan jangan, boleh-boleh aja, tapi ya ngono yang ngono, ngojo kaya ngono. Siap, matur suwun Gus. Ya. Izin Gus. Ya, ayo waktu jawab silakan apa? Untuk masa iddah istri yang ditinggal suami itu 4 bulan 10 hari. Kalau si wanita itu dalam keadaan hamil, gimana dok? Apa nunggu lahirannya atau gimana? Nanti akan kita bahas di ayat selanjutnya itu. Oh iya. Ya. Terima kasih. Ya, itu akan kita bahas. Ya, selanjutnya ada ayat khusus yang membahas tentang bagaimana masa iddah seorang istri yang sedang hamil, yang kemudian cerai, tinggal dan sebagainya. Ada itu nanti, ya. Baik, Gus. Terima kasih. Lagi? Oke, ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Dan semangat. Insya Allah, nanti kita berangkat ke Bali untuk melanjutkan tugas yang di pasar, yang di sawah, yang di kantor, yang di jalan, yang di rumah. Tetap jangan lupa mengingat Allah di saat apapun, saat mengerjakan apapun, saat apapun, banyak mengingat Allah supaya kerjaannya juga berkah, supaya hari-harinya juga manfaat mardhatillah. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma taf'al al-bala wal wabal hastin min al-jinn syaitan jam kufar. Rabbana najina wa lina syafina min qawmi zalimin rabbana wa tasal. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Jaladana wa tamsina ta'ala qarina wa nasikana tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار وافتح لنا باب السماء باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك القدر رب اغفر لي ولأخي ولأزواجي ولذريتنا ولأصحابنا ودخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana